Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum. Gue udah biasa lihat sehari 10 kali pak. Kadang di atas lemari gubrak turun lagi ke bawah. Istrinya udah megap-megap langsung lagi sama suami yang luar biasa. Suaminya umur 75 kasurnya diturunin, betul, main di bawah. Akhirnya papannya pada hancur. Mainnya di dapur. Kan ini kamar mandinya sendiri kan? Gitu. Alat kelamin suaminya nggak dimasukin ke alat kelamin istrinya, shower yang dimasukin. Pak Haji terakhir habis ML yang ke-10 langsung pakai infus. Emergensi. Romantis bener Pak, saya setuju banget tuh. Bapak tahu istrinya anaknya udah berapa? 10. Jadi ibunya itu anaknya 10. Tapi masih romantis. ML sehari, mungkin dia nonton kan ini YouTube kita ya. Nonton. Iya, ada di atas. Nanti Bu naik aja ke atas, masih saya kasih kamar kok sebulan saya kasih gratis. Istrinya anaknya 10. Kemarin kita bawa ke klinik medikal, kita rongsen alat kelaminnya, katanya tidak ada perubahan, tetap masih ori katanya. Wow. Iya. Jadi nggak taunya kenapa masih ori, karena kalau habis ML alat kelaminnya dipakai jeruk nipis. Pakai garam nggak Pak Haji? Pengalaman Pak Haji. Kalau saya pakai jeruk limau. Oh iya. Ini jeruk nipis. Lebih wangi ya. Ya. Nah maunya saya gini Pak Bu. Dia aja yang anaknya 10 romantis. Dia yang anaknya 10 romantis. Masa bapak dan ibu yang anaknya 3, 2 gak romantis. Romantis lah. Saya mau bapak dan ibu gimana caranya dengan hajatnya cair. Bapak dan ibu bisa berbuat dan berbuat. Iya. Untuk anak, untuk cucu. Iya. Berbuat tapi jangan diniatin dulu. Nanti kalau cair uangnya mau buat ini, janganlah. Nanti diintip sama setan. Penting ibadah. Terutama yang nomor 1 adalah buat ngelunasin utang. Saya setuju itu untuk ngelunasin utang. Biar nanti bapak dan ibu kalau sewaktu-waktu dipanggil sama Allah, utangnya udah lunas. Iya. Makanya kita sama Om Lukman, sama Ustadz Bondas, sama Haji Marco kita sepakat bikin grup linglung. Grup linglung. Jadi bapak dan ibu masuk wajib di grup linglung. Kirimin nomor rekeningnya. Jadi sebelum bapak dan ibu dipanggil sama Allah, udah duluan kita yang manggil. Gawat. Pak Marco punya rekening. Sekarang film mau. Maksudnya ibu apa dan ibu saya panggil, Pak, lunasin nggak lo Pak? Nggak ada uangnya Pak Haji. Ya udah, berapa utang Bapak? 6 miliar. Ya udah kita transfer nih 6 miliar. Jebrot. Buru-buru bayarin. Biar kita nanti masuk surga bareng-bareng Pak. Soalnya kalau orang punya utang tapi keburu dipanggil sama Allah, Amin. itu siksa kuburnya perih bener. Karyawan boro-boro nengokin, karyawan boro-boro doain. Karyawan cuma minta duitnya doang selama kita punya duit. Kan kita punya utang nih sebagai pimpinan. Karyawan baik-baik karena baik anak duitnya. Kalau nggak ada duitnya mah boro-boro ditendang kita. Boro-boro mati ditengokin di kuburan. Cuman pada saat kita sehat, dia ikut kita karena dia ngarepin duit dari kita. Apa itu namanya karyawan? Enggak lah. Lunasin buru-buru utangnya. Caranya apa? Kita bikin grup. Grup linglung. Jadi yang linglung biar adminnya.
Lukman yang linglung. Lukman yang lunasin utangnya. Udah pada masuk grup linglung belum semuanya? Sudah kan? Ya. Sudah Pak Lukman, Pak Haji sudah. Nomor rekeningnya udah kirim dong. Ke grup linglung lah. Lo ngapain ngirim ke gue, ntar bini gue baca lo jadi Kalau jangan ngirim ke saya ya. Bini saya nanti kalau baca kan jadi rame saya di rumah tangga saya. Papa nih siapa nih? Perempuan namanya kok ngirimin nomor rekening, ngapain papa? Jadi bagusnya gimana mah? Langsung santet. Akhirnya petunjuk istri saya turutin, saya santet deh ibu dan bapak. Ngirimnya ke grup dong, namanya grup linglung. Jangan grup lain gak bertanggung jawab. Grup linglung namanya grup linglung. Iya, nanti dimasukin. Nanti kan dilihat, Bu. Ya, ibu kirim nomor rekening sama foto alat kelamin ibu. Ibu, bapak, ibu kirim foto alat kelamin ibu, nanti dihitung bulunya. Yang ibu nanti kirim foto alat kelamin ibu kan nanti ditulis Pak Haji Marco jumlah bulunya ada 2025 lembar. Bisa Pak dihitung, kan kita pakai AI. Apa namanya? Nah, ibu kirim foto alat kelamin ibu ke AI. Langsung ibu nanya di AI atau kirim ke Cici. Cici, tolong dong hitungin bulu alat kelamin saya Cici. Nanti Cici jawab. Pak Haji, saya boleh ngeker ibu yang barusan, jumlahnya berapa nih kira-kira? Boleh. Keker, ada berapa? Jumlahnya agak jarang Pak Haji. Jarang-jarang Pak Haji. Kalau bahasa Jawanya jumlahnya swidak loro. Swidak loro. Tahu gak artinya swidak loro? Hah? Gak ngerti? Aduh, mau jadi orang kaya masa nggak? Swidak loro. 62. Itu 62 yang panjang, yang pendek. Yang pendek sekarang. Seket 6. Cuma itu Pak Haji, sedikit banget Pak. Apa? Pitu. Cuma 7. Dikit. Pak Haji. Ini yang nonton YouTube. Pak Haji. Yang ubanan. Yang ubanan itu cuma loro. Ada yang komen gak Man di YouTube Man? Yang komen yang bagus, tolong Man, suruh ngirim nomor rekening kita transfer 10 juta Man. Ya Allah. Yang komen di YouTube, komennya bagus, suruh kirim nomor rekening Man, kita kasih 10 juta Man. Apa? Itu mah Siti Mariam, istrinya Haji Marco. Itu mah Siti Mariam, istrinya Haji Marco. Apa katanya Siti Mariam? Ulangi lagi Man. Ulangi lagi kameramen. Apa? Awas saya ngecek lagi di rumah. Tapi Bapak kalau nonton YouTube saya benar senyum-senyum. Ah? Gak pernah ngekek. Iya. Jadi maunya saya, Bapak dan Ibu,
Saya nggak setuju Pak, Bapak dan Ibu serius. Karena saya mau Bapak dan Ibu harus cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja. Contohnya Bapak dan Ibu beli ayam sehat harganya 100.000. Ayam yang sakit tetelo harganya 50.000. Bapak dan Ibu beli ayam yang harga berapa? 100 kan? 2 kali lipat dari ayam sakit kan? Berani kan? Mosok kita nggak berani sekarang. Haruslah kita ceria terus. Turun sambil gandengan ke kamar, kita romantis. Anggap aja kita lagi nyantri. Ya, nyantri, santri kadaluarsa. Ya kan, kita tuntun, gandeng ya kan. Ntar kalau mau naik tangga ke atas, bapak di belakang, ibu di depan, tepok pantatnya. Masih bohai, masih bohai. Ya guyon-guyon lah. Gitu. Maksudnya dibikin ceria, dibikin romantis. Nanti kalau bapak dan ibu ada yang terkabul sedikit, testimoni. Bapak dan ibu terkabul, testimoni. Bikin yang lain juga termotivasi. Bohong bapak dan ibu nggak punya tabungan 1 poin di akhirat. Tapi intinya saya mau bapak dan ibu utangnya dulu dilunasin. Karena dengan utang lunas kedepannya lebih. Iya betul. Jangan sampai usaha kita kebentur gara-gara utang kita belum lunas. Jangan sampai bisnis kita nyungsep gara-gara utang belum lunas. Jangan sampai kita rumah tangga kita berantem, bahkan nyaris cerai sama laki kita. Buat apa sampai nanti cerai, nikah lagi yang ketiga. Cerai lagi, nikah lagi yang keempat. Nggak mau. Udah aja lunasin utang. Caranya begitu. Soalnya kalau kita utang kayak kita miara bara. Bara, tahu bara? Kayu api. Jadi bawaannya panas. Lihat suami kita megang HP, kita cemburu. Lo ngubungin perempuan siapa? Nah, laki digituin langsung dia nyolot kan laki. Apaan lo? Gak taunya penyebabnya karena utang yang belum dilunasin. Akhirnya utangnya belum lunas, pertaruhannya rumah tangga cerai. Panas. Kasian jadi anak-anak kita. Udah nikah sama anak pertama, sama suami yang pertama anak ada. Nikah lagi suami yang kedua anak ada. Nikah lagi sama suami. Akhirnya iya betul. Anaknya 6, suaminya 6. Anaknya 9, istrinya 9. Janganlah. Kalau bisa ditambahin lagi yang ke-12. Kesebelasan. Jadi paksain utang lunasin. Jangan sampai gara-gara utang dulu kita nikah romantis. Setelah kita punya utang, kenapa jadi rumah tangganya jadi bercerai? Janganlah. Kenapa gara-gara utang jadi rumah tangganya bercerai? Yang jadi korban anak. Dapat anak 2 kita dari pernikahan harus bercerai. Yang untung siapa? Karyawan. Yang untung siapa? Ustadz yang ikut kita. Anak yatim ikut kita tepuk tangan. Apa dia belain kita? Boro-boro orang dia makan yang ngarepin dari kita. Yang untung siapa? Supir. Kitanya menyendiri aja di kamar. Iya juga ya. Coba kalau utang gue lunasin mungkin gue gak cerai sama rumah tangga gue. Janganlah. Makanya bapak dan ibu paksain kirim nomor rekeningnya ke grup Linglung. RDAY Linglung. Harus buru-buru dilunasin. Gimana caranya? Ibu juga berusaha, jangan ibu ngarepin kita yang lunasin. Tapi ibunya gak berusaha, gak mau saya. Ibu harus berusaha dong dengan cara apa? Baca Quran. Bangun jam 00. Jadi nanti kita nilai yang mana yang up to date kita lunasin dulu. Utang saya gede loh Pak Haji, 600 juta. Kita tidak pernah lihat. Berapapun pasti kita lunasin. Yang penting Bapak dan Ibu berusaha dulu ke Allahnya gitu loh. Ini enggak ngarep. Kan udah dibilangin. Enggak boleh berharap. Enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh. Iya, enggak boleh. Yuk, yang mau nanya?
Pak, perhubungan tepat sekali malam ini topiknya dengan masalah hutang ya. Ada yang mau saya pertanyakan, masalah dengan ini apa, suami yang kemarin jadi kelanjutan lah Pak, ini mah yang suami yang saya sedekahin itu. Ya kan, suami yang udah saya sedekahkan ke perempuan lain gitu ya kan. Jadi begini Pak, dia itu waktu hidup sama saya itu, bahasa dia itu ke saya, mami cariin utangan gitu ya kan. Cariin pinjam. Saya nggak setuju suami saya sedekain ke perempuan lain, saya nggak setuju. Lebih baik laki-laki jangan kita sedekain ke perempuan lain. Lebih baik kita ambil, kita jadiin pesugihan. Termasuk saya hitungannya utang, karena dia setiap nyuruh saya cari duit itu kan bahasa dia utang kan Pak. Perempuan yang punya laki-laki dan laki-lakinya tukang utang, balasannya dari Allah, istrinya masuk surga. Ibu mau masuk surga apa masuk neraka? Ya, masuk utang kan surga. Kenapa? Tidak ada perempuan yang punya suami masuk neraka, nggak ada. Karena tamengnya adalah suaminya. Di Belum dunia rental kita mobil. dimanja sama suami kita, ajak makan di mall. Mama mau makan apa? Kata suaminya. Nasi goreng papa. Pesan nasi goreng yang paling mahal. Mama mau minum apa? Teh tarik papa. Pesan teh tarik yang paling mahal. Mama mau pesan apa? Itu aja di dunia udah dikasih surga sama suaminya. Tapi kan itu yang ada uangnya Pak Haji. Nanti kan ibu masuk di grup linglung dimodalin sama Haji Marco. Kita ini pendana Pak, Bu. Pendana. Tahu gak pendana? Funder. Pandai. Jadi gini Pak Haji, pertanyaannya, apakah utang tersebut itu kan memang ada sebagian dari saya, karena saya menutupin gitu ya kan dari dia supaya dia tanggung jawab gitu ya Pak ya ceritanya. Uang saya itu kan dari anak-anak, pemberian anak-anak saya gitu ya kan. Sebagian yang memang ada yang saya pinjam. Nah akhirnya ketahuan lah sama anak saya kan, begitu bapak sambungnya anak saya jadi yang nggak setuju lah Pak ya gitu ya kan, intinya seperti itu. Nah akhirnya setiap saya tagih jadi masalah, setiap saya ingetin masalah utang jadi masalah, jadi ribut, malah dia menghina ke saya gitu ya kan. Kan udah dikasih tahu. Utang tidak boleh ditagih. Bonusnya utang yang tidak ditagih, yang ngutangin masuk surga, yang ngutang masuk neraka jahanam. Kenapa ditagih? Nggak usah, biarin aja kan nanti masuk surga. Ya, Haji Marco nih. Haji Marco punya uang misalkan 30 miliar. Dipinjam sama ibu. Kalau ibu nggak bayar, ibu pasti masuk neraka jahanam. Haji Marco masuk surga. Tapi kalau ibu bayar utang, Haji Marco juga tetap masuk surga gitu loh. Karena pernah nolong ibu. Begitu. Jadi ibunya jangan takut. Jangan ditagih. Jangan ditagih. Itu saya cerita itu Pak Eri, udah saya mau pusingnya, siapapun yang punya tanggungan sama saya udah pusing naginya kan, janji 2 hari akhirnya 2 bulan enggak. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Sedekahin aja. Nah intinya ini jadi tanggung jawab siapa gitu ya kan? Tanggung jawab saya. Ibu yang utang aja yang banyak, ntar yang bayar Haji Marco, tenang aja. Yang penting ibu ada di grup linglung. Yang penting pokoknya semua yang masuk di grup RDIY linglung, kita yang jamin utangnya. Tenang aja. Kita lagi nyari sebanyak-banyaknya untuk tumbal. Iya, pesugihan. Termasuk waktu saya kenal Pak Haji, saya suka di YouTube itu Pak Haji ya. Oh. Akhirnya saya ikutlah yang cross sama Pak Haji, grup gigi, grup Jawa ya. Nah itu Bu, tapi harus sedekah. Berapa saya nggak bisa sedekah segitu, memang saya sanggup dengan segini gitu ya. Mau ongkos terserah, saya mau dipanggil privat apa enggak terserah, saya bilang gitu ya kan. Saya itu top up, gak ada emas Pak, itu ya kan. Bapak tebak aja kemarin lah, udah ketebak Bapak.
Ya udah ibu masuk grup linglung. Nanti kan kalau ibu meraktekin ilmu RDAY kan kita pantau. Kalau memang waktunya udah kita bayarin kan nanti kita lunasin. Yang penting ibu berbuat aja, berbuat. Ini anak yatim kan yang besok umroh bulan Desember kan saya tanya kemarin. Kamu mimpi gak nih kepilih umroh Desember? Nggak mimpi. Kamu mimpi gak umroh bulan Oktober kemarin sama Mbak Ratih? Nggak mimpi. Kamu mimpi gak umroh sebelumnya ini sama Mbak Ratih juga? Nggak mimpi. Kamu mimpi gak kemarin umroh sama Pak Haji yang 50 anak? Nggak mimpi. Jadi nggak ada yang mimpi Pak. Apa yang dilakukan Bu sama anak yatim? Tahajud. Baca Quran, ngaji. Bersenang-senang di kolam renang. Naik odong-odong. Nggak ada tuh prestasinya, mana prestasinya. Prestasi cuman baca Quran. Nggak ada prestasi kayak nilainya pinter. Enggak, kayaknya yang berangkat juga ada yang gagu tuh ya. Yang gagu ada. Ya. Galuh. Kok bisa Pak Haji? Iya saya berangkatin. Nah maksud saya Bu, cobalah kita baca Quran. Ibu hanya begitu dan gak boleh ingat masa lalu. Ibu gak boleh ingat mantan, ibu gak boleh ingat suami. Karena biar gimana juga dengan adanya suami yang kemarin kita pernah romantis sama dia. Alat kelamin saya pernah digencet sama dia. Saya udah bilang enak, tambahin lagi. Janganlah. Yuk yang lain. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Haryoto dari Magelang. Ini mau menanyakan supaya ilmu-ilmu dari RDAY itu enggak mudah lupa, solusinya gimana Pak Haji gitu. Terus Berbuat. Kerjakan. Jalanin saja. Ya. Kalau Bapak sering diulang-ulang nggak akan lupa. Pertanyaannya. Bapak kan waktu pengantin baru dulu ML bikin lagi, berbuat. Sekarang Bapak ML lupa gak caranya? Enggak lupa tuh. Ingat terus kan? Iya. Nggak salah lobang kan? Enggak. Kan dituntun. Kalau kita tahu kan istri nuntun ini. Betul. Perempuan itu super relawannya tingkat tinggi. Pada saat kita noblos nggak masuk, dia otomatis tangannya megang alat kelamin kita Ya, sebagai betul, laki-laki Pak Haji. dituntun. Iya. Dipas-pasin dulu. Iya. Nanti pas udah masuk langsung istri kita ngucap gini. Coba praktekin Haji Marco. Mana mic-nya? Acting mulai. Saya kan bahasin dulu Pak Haji. Oh ya. Mengucapkan itu, ngajak ngobrol dulu Ya. supaya nggak terlalu khawatir itu. Jadi kita ajak ngobrol dulu, misalnya gini, udah siap-siap kita naikin ke atas, halo, mau jalan-jalan ke Ancol nggak gitu. Terus kalau udah ngeliat-liat gitu baru ini pengennya ngeludahin aja. Biar lancar gitu, soalnya agak seret gitu. Karena kan perlu pemanasan yang itu yang lebih lama. Jadi pas kebetulan waktu itu saya lagi di atas. Di atas sih Pak Haji. Di atas, jadi saya cuma begini aja Pak. Gitu. Cuma udah kabul. Terus lama-lama saya bilang, cair. Pak Haji benar-benar denger ya. Penontonnya berapa Man? Ada penontonnya enggak? 183 penontonnya. Alhamdulillah. Jadi maunya saya, Bapak dan Ibu, gimana caranya Bapak dan Ibu
jalanin kehidupan ini seperti di Al-Quran. Karena di Al-Quran ayatnya gini Bu. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jadi buat apa Bapak dan Ibu serius dalam menjalani hidup ini? Karya ada tekanan, ada intimidasi, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Janganlah. Bahwa hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Ujung-ujungnya juga pasti kita yang menang. Contohnya apa sih Pak Haji? Biar gue mudeng. Bapak dan Ibu pasti ingat yang namanya film MacGyver. Masih ingat gak film MacGyver? Ibu dan Bapak pernah nonton film MacGyver? Pernah Pak Haji. Itu film baru mulai di setel MacGyver. Jagoannya kan kalah dulu. Iya. Tapi setelah film mau selesai habis, jagoannya menang gak? Menang. Nah begitu juga Bapak dan Ibu sekarang perjuangan. Nanti setelah setahun Bapak dan Ibu berjuang atau setengah bulan setelah berjuang, bohong gak cair 10 miliar? Amin. Iya. James Bond 007. Betul. Menang dulu apa kalah dulu pas nonton? Kalah dulu. Ujung-ujungnya dia menang apa kalah? Menang. Rin Tin Tin. Film anjing herder Rin Tin Tin. Ingat ya Bapak dan Ibu? Betul. Ingat. Rin Tin Tin. Yang film anjing. Zaman dulu kita kecil nonton. Sama Indian ya Pak Haji ya. Ya. Indian. Film Rin Tin Tin yang ada kayak polisi kecilnya tuh. Nah itu juga kalah dulu Pak Bu. Nah maunya saya, Bapak dan Ibu coba prihatin dulu. Walaupun Bapak dan Ibu dibully sama anak. Dibully sama pasangannya. Dibully sama mantu. Dibully sama tetangga. Mana ada orang bangun jam 00 mandi. Nggak apa-apa. Buktiin. Mana ada baca Quran tengah malam. Nggak apa-apa buktiin. Mana ada tahajud jam 00. Nggak apa-apa buktiin. Mana ada baca Quran jam 00, nggak apa-apa buktiin. Mana ada dari maghrib sampai isya sholat tobat, nggak apa-apa buktiin. Kita butuh perjuangan Pak Bu, kita bareng-bareng berjuang. Dan pasti nanti ke depannya kita nanti finishnya bareng. Cair 10 miliar tanpa kerja. Amin. Cair 10 miliar tanpa kerja keras. Cair 10 miliar tanpa harus pinjem sana, pinjem sini. Rezeki datang sendiri. Amin. Begitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekarang mau enaknya aja nggak bisa. Kan nggak ada yang instan. Bapak dan Ibu nanam cabe. Ini baru nanam biji cabe. Emang langsung bisa panen cabe? Nggak ada. Numbuh dulu. Dirawat dulu. Dipupuk dulu. Dijagain dari binatang-binatang yang mau itu bakterinya. Baru nanti bisa dipanen. Dipanen aja kadang belum tentu sampai 12 kali panen. Baru 2 kali panen udah layu. Gimana caranya biar 12 kali? Pakai air kencing. Disiram pakai air kencing. Nah begitu juga cair 10 miliar Pak Bu. Nggak bisa langsung. Tapi namanya proses. Kalau cepet-cepet namanya protes. Saya maunya proses. Pelan-pelan. Ayo pelan-pelan. Tapi banyak yang bully saya Pak Haji. Nggak apa-apa. Udah biarin aja. Nanti buktiin kalau Bapak dan Ibu seperti RDAY bosnya. Bisa naik mobil Hummer. Bisa naik mobil Rubicon. Bisa naik mobil Velfire. Bohong tetangga-tetangga Ibu nggak pada heran. Kan saya punya teman SD. TK Cendrawasih. SD Serdang. SMP 79, SMA 5, kuliah, kerja di Ericsson. Ini kan teman-teman kita pada reuni kemarin. Saya naik Hummer, warna putih. Nggak ada teman-teman saya naik Hummer. Paling top naiknya Avanza, Xenia. Hah?